Selamat datang kembali di channel Bincang Angkasa, tempat di mana kita mengulik misteri alam semesta yang luar biasa. Penasaran dengan konsep-konsep yang bisa mengubah cara kita memahami dunia? Kalau iya, kamu berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin sudah sering kamu dengar, tapi kali ini dengan perspektif yang berbeda. Perjalanan waktu. Bagaimana teori relativitas Albert Einstein mengubah pandangan kita tentang waktu dan ruang? Bisa nggak sih kita benar-benar melakukan perjalanan waktu seperti yang sering kita lihat di film? Apa yang terjadi jika waktu bisa berjalan lebih cepat atau lebih lambat, tergantung kecepatan kita? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas tentang bagaimana teori relativitas membuka pintu pemahaman baru mengenai waktu yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis, karena siapa tahu perjalanan waktu yang kita anggap cuma ada di imajinasi, ternyata ada penjelasan ilmiah yang bisa jadi lebih dekat dari yang kita kira. Yuk, langsung kita mulai dan telusuri lebih dalam dunia teori relativitas ini. Kamu pasti pernah mendengar tentang perjalanan waktu, kan? Entah itu dalam film, buku, atau bahkan pembicaraan santai dengan teman-teman. Tapi, tahukah kamu bahwa konsep perjalanan waktu itu sebenarnya bukan hanya sekadar fiksi ilmiah? Albert Einstein, seorang ilmuwan jenius, mengubah cara kita melihat waktu dan ruang melalui teori relativitasnya. Dan siapa tahu, mungkin setelah menonton video ini, kamu akan mulai berpikir bahwa perjalanan waktu itu mungkin saja bisa terjadi. Jadi, apa sebenarnya teori relativitas itu? Bagaimana ini bisa mengubah cara kita memandang dunia, bahkan mempengaruhi cara kita melihat waktu? Yuk, kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang terjadi jika kamu bepergian dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti lebih cepat dari kecepatan cahaya? Einstein mengemukakan bahwa waktu dan ruang itu enggaklah tetap. Ternyata, keduanya bisa berubah, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Kamu pasti bertanya-tanya, loh, kok bisa? Bukannya waktu itu harusnya berjalan sama untuk semua orang? Nah, ini dia yang menarik. Menurut teori relativitas, semakin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi kamu dibandingkan dengan orang yang berada di tempat yang lebih tenang. Ini disebut dengan dilatasi waktu. Sederhananya, jika kamu berada di pesawat luar angkasa yang bergerak hampir secepat cahaya, waktu di pesawat akan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan waktu di bumi. Jadi, kalau kamu pergi ke luar angkasa dan kembali setelah beberapa tahun, kamu bisa saja merasa baru sebentar pergi, tetapi orang-orang di bumi mungkin sudah bertahun-tahun lebih tua. Mungkin terdengar aneh, tapi eksperimen nyata sudah membuktikan teori ini. Astronot yang kembali dari perjalanan luar angkasa dengan kecepatan tinggi memang mengalami fenomena ini. Mereka yang berkelana di luar angkasa, meski hanya dalam waktu beberapa minggu, ternyata kembali ke bumi dengan umur yang sedikit lebih muda dibandingkan mereka yang tetap tinggal di bumi. Keren, kan? Tapi itu baru separuh cerita. Coba bayangkan kalau kecepatan pesawat luar angkasa itu bukan hanya secepat kilat, tapi secepat cahaya. Nah, menurut Einstein, kecepatan cahaya adalah batas maksimal untuk segala hal yang bergerak. Apa artinya itu? Artinya, tidak ada benda yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Tapi, jangan kecewa dulu. Meskipun kecepatan cahaya nggak bisa dilewati, teori relativitas membuka pintu pemahaman baru tentang perjalanan waktu yang lebih mendalam. Nah, ada lagi konsep keren lainnya dari teori relativitas yang bakal bikin kamu ternganga. Namanya pengaruh gravitasi pada waktu. Ternyata, gravitasi bukan cuma soal menarik benda ke bawah loh. Gravitasi bisa membuat waktu berjalan lebih lambat di tempat yang lebih kuat gravitasi. Jadi, semakin dekat kamu dengan objek yang memiliki gravitasi besar,
seperti bintang atau lubang hitam, semakin lambat waktu berjalan. Jangan bayangkan kamu bisa melompat ke lubang hitam dan kembali ke bumi tanpa tua, ya. Meskipun secara teori waktu bisa berjalan sangat lambat di sekitar lubang hitam, apa yang terjadi di sana justru bisa sangat ekstrem. Gravitasi yang sangat kuat membuat ruang dan waktu terdistorsi hingga bisa menciptakan fenomena yang belum sepenuhnya kita pahami. Kalau kamu lebih dekat ke lubang hitam, waktu bisa berhenti sama sekali menurut teori. Tapi, coba bayangkan kalau kita bisa menemukan cara untuk memanfaatkan efek ini. Kita bisa saja pergi ke planet yang jauh dengan gravitasi berbeda dan kembali dengan perasaan seolah baru beberapa bulan pergi. Sementara, di bumi sudah bertahun-tahun berlalu. Wah, kalau itu bisa terjadi, kita bakal lebih dekat dengan konsep perjalanan waktu, kan? Teori relativitas memang luar biasa karena dia meruntuhkan banyak konsep lama tentang waktu dan ruang yang kita anggap pasti. Einstein bukan hanya mengubah pemahaman kita tentang fisika, tetapi juga memengaruhi teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Perjalanan waktu memang terdengar seperti sesuatu yang hanya ada dalam film-film fiksi ilmiah, bukan? Kita sering mendengar kisah tentang mesin waktu, para pahlawan yang bisa melompat ke masa depan atau kembali ke masa lalu, dan bahkan kemungkinan mengubah jalannya sejarah. Namun, apa jadinya jika kita katakan bahwa perjalanan waktu sebenarnya bukan sekadar mimpi atau khayalan belaka? Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat dan pemahaman yang semakin mendalam tentang teori relativitas, siapa tahu di masa depan konsep ini bisa menjadi kenyataan. Bayangkan saja, berkat penemuan baru dalam fisika dan eksperimen ilmiah yang terus dilakukan, kita bisa saja berada di ambang penemuan yang mengubah cara kita memandang alam semesta. Teori relativitas Einstein, yang dulunya dianggap sebagai ide gila, sekarang sudah membuktikan bahwa waktu dan ruang itu fleksibel, bisa terdistorsi, dan berinteraksi dengan gravitasi dan kecepatan. Jika kita bisa memahami lebih jauh lagi tentang konsep-konsep ini, siapa yang tahu? Mungkin perjalanan waktu bukan lagi hanya soal teori, tapi bisa menjadi hal yang bisa kita uji coba di masa depan. Tentu, untuk sampai ke titik itu, masih banyak tantangan besar yang harus kita hadapi. Teknologi yang memungkinkan kita untuk melaju dengan kecepatan cahaya atau memanipulasi waktu di sekitar kita masih sangat jauh dari jangkauan kita saat ini. Namun, sejarah ilmiah penuh dengan contoh bagaimana hal-hal yang dulunya dianggap mustahil, seperti penerbangan manusia atau eksplorasi luar angkasa, kini menjadi kenyataan berkat ketekunan dan riset yang terus berlanjut. Jadi, siapa yang bilang perjalanan waktu itu hanya ada di dunia fiksi? Dengan terus menggali pengetahuan, kita mungkin akan semakin dekat untuk mengujinya. Kalau kamu merasa terinspirasi atau bahkan penasaran dengan konsep perjalanan waktu ini, pastikan untuk memberikan like pada video ini sebagai dukungan kamu. Dan tentu saja, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena di channel ini kami akan terus menghadirkan berbagai topik menarik yang mengungkap misteri ilmu pengetahuan, dunia luar angkasa, dan segala hal luar biasa lainnya yang bisa mengubah cara kita memandang dunia. Setiap video baru yang kami upload akan membawa kamu lebih dalam ke dunia pengetahuan yang seru dan penuh kejutan. Jadi, tunggu apa lagi? Klik like, subscribe, dan bergabunglah dengan kami untuk petualangan ilmiah yang tak akan kamu temui di tempat lain. Bersiaplah untuk terpesona dengan penjelasan menarik yang bisa membuka pikiran dan membangkitkan rasa ingin tahu kamu.